Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hadir pada pertemuan kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta adik-adik PTL dari YIN Kunci yang sempat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Dan yang saya banggakan, guru penggerak kita Pak Freddy yang dalam kesempatan ini akan mempresentasikan daripada aksi nyatanya pada kegiatan guru penggerak untuk angkatan 9 di SMP Negeri 4 Singapura. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita telah diberi kesempatan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan yang disebut sebagai tempat Singapura. Selawat salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya membuka daripada kegiatan aksi nyata daripada kegiatan guru penggerak kita pada sore hari ini. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa kegiatan aksi nyata yang akan disampaikan nanti itu tentang pembelajaran berdasarkan Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk kegiatan pembelajaran itu kita selalu berdasarkan daripada Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Maka nanti dalam presentasi yang akan disampaikan di sini bukan hanya menampilkan daripada tema yang akan disampaikan, tetapi bisa berkembang dengan berbagai pertanyaan kepada Bapak Freddy nanti tentang pembelajaran yang paling cocok, paling baik diterapkan di SMP Negeri 4 Singapura. Sebab di dalam mengajar ini itu bukan hanya kita menyampaikan ilmu atau materi saja, tetapi bagaimana cara menerapkan ilmu yang kita punya kepada anak-anak didik kita. Sebab lingkungan akan mempengaruhi daripada tepat atau tidaknya metode yang kita berikan. Mungkin ibu-ibu PTL ada yang sudah masuk kelas, ya. Mungkin ilmunya mungkin masih segar-segar semua didapat dari jenjang pendidikan, tetapi di dalam penerapan daripada ilmu yang kita punya itu akan kita temui metode-metode yang paling tepat yang kita gunakan di dalam menerapkan. Mungkin satu lokal dengan lokal sebelah tidak sama metode yang kita gunakan. Tergantung pada situasi dan kondisi daripada siswa tersebut.
Makanya tidak bisa kita hanya mengandalkan satu metode, satu cara di dalam mentransferkan daripada ilmu yang kita punya kepada anak didik kita. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu sudah mengajarkan pada kita bagaimana memberi ilmu pengetahuan, menerapkan pada anak-anak didik kita, nanti akan disampaikan oleh Pak Freddy nanti. Kedua yaitu akan disampaikan nilai dan peran guru. Ya, apa peran guru? Ya, apakah siswa itu dapat belajar tanpa guru? Apakah siswa itu dapat belajar sendiri? Inilah peran guru di dalam mendidik dan memberi ilmu kepada siswa. Tugas kita menyampaikan kepada anak-anak kita, pintar atau pandainya anak, itu sudah tanggung jawab mereka. Yang penting kita sampaikan, ya, berapa persen yang diperoleh siswa, berapa jauh, berapa banyak daripada ilmu yang diperoleh setiap kita memasuk di dalam kelas. Itu dapat diukur dengan evaluasi, ya. Diberi evaluasi. Kadang-kadang yang jadi masalah kita, kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu, ya, pada akhir tuntutan untuk menyerahkan nilai, itu yang kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu tidak siap. Mengapa tidak siap? Tidak memberi evaluasi kepada anak-anak kita setelah memberi daripada materi yang disampaikan. Apakah siswa itu mengerti yang kita sampaikan? Itu kadang-kadang bapak-bapak tidak sampai sejauh itu di dalam penilaian. Jadi berhasilnya tidak guru itu memberi penilaian, itu dilihat daripada evaluasi yang diberikan. Ya, penilaian setelah memberi dia daripada materi, dinilai anak itu sudah jelas belum, ya, mengerti tidak. Di mana kita tahu tidak mengerti, nilainya rendah, tidak bisa menjawab, artinya siswa tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Tapi kalau siswa itu bisa menjawab apa yang sudah kita terangkan, berarti kita berhasil di dalam memberi pelajaran. Ya. Nah, jadi di sini tempat kita sharing, ya, sharing dengan Pak Freddy nanti bagaimana ya cara kita melihat peran guru yang sebenarnya. Ya, guru bukan hanya mendidik saja, bukan hanya mengajar saja, ya, tapi lebih daripada itu, membina siswa, ya, mendidik daripada karakternya untuk lebih baik, punya adab moral, itu peran guru. Ya, kemudian visi guru. Tanpa visi tidak punya tujuan kita. Ya, tidak punya tujuan. Tidak akan ada yang mau diraih. Ya. Nah, itu akan ditampilkan juga nanti visi guru. Apa visi sebenarnya? Ya, hanya sekedar mengajar saja, itu visinya. Ya. Atau hanya sekedar datang ke sekolah saja, itu visinya. Ya, nah, nanti bisa berbagi. Sebenarnya seorang guru ini bukan hanya kita belajar sendiri, tapi bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman sejurusan, ya, berdiskusi, ya, supaya ilmu dan materi yang kita dapatkan itu dapat kita diskusikan bersama bagaimana cara yang terbaik atau metode yang terbaik
yang akan digunakan di dalam penerapannya. Kemudian budaya positif, ya. Budaya positif itu memang harus kita galakkan di sekolah. Apa contoh budaya positif? Ya, budaya positif apa contoh? Selalu membuang sampah pada tempatnya, itu budaya positif. Ya, kita mencontohkan kepada siswa bagaimana kalau sampah ada, bagaimana apa yang harus kita perbuatkan, apa yang harus kita lakukan. Tentunya kita galakkan daripada budaya positif seperti itu. Tidak hanya di dalam kelas, juga di luar kelas ada sampah masuk dalam tong sampah, itu contoh daripada budaya positif. Apa contoh lain budaya positif? Tidak datang terlambat. Ya, kadang-kadang sudah jam 9 baru datang. Itu bukan budaya positif namanya itu. Ya, budaya positif itu datang tepat pada waktunya dan masuk kelas tepat pada waktunya, keluar ke kelas tepat pada waktunya. Itu namanya budaya positif yang ingin kita contohkan. Jangan nanti kadang-kadang ada yang siswa yang agak gerak, sering protes. Ada siswa yang sering protes itu, "Bu, kok kami terlambat, marah ibu terlambat." Tidak apa-apa. Ada siswa yang agak seperti itu. Makanya kita terapkan budaya positif. Tidak hanya siswa tidak boleh datang terlambat, juga seorang guru juga harus tepat waktu. Ya, kalau budaya positif yang kalau kita jalankan, ya, yang baik sekali itu guru yang menunggu siswa di pintu. Ya, siswa masuk diselami, baru masuk. Budaya kita kan tidak seperti itu. Belum masuk, wah, siswa masih di luar, biarlah sebentar lagi atau 5 menit lagi karena siswa masih di luar. Kita menunggu siswa masuk. Budaya positifnya kita menunggu siswa di pintu. Itu budaya positifnya. Ya. Dan lain-lainnya yang sifatnya baik yang kita harus lakukan itu positif semua. Ya, sifatnya baik. Maka untuk itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya hanya membuka saja kegiatan ini. Mohon kadang-kadang begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah ibu-ibu ini sudah punya akun pelajar? Punya semua akun pelajar? Punya. Tolong, kalau ada aksi nyata, tolong diberi daripada umpan baliknya, Bu. Kadang-kadang sulit sekali. Tolong diberi responnya, di umpan balik daripada aksi nyata. Tidak ada guru yang berikan umpan balik. Agak susah sekali. Ya, padahal tidak sulit itu. Ya, buka akun belajarnya, kemudian deskripsinya, kemudian pesannya, ya, kemudian kirim, selesai. Ya, sering saya lihat itu saja. Tidak ada yang memberi. Ya, mohon itu Ibu Mela punya akun belajar. Ya, tolong diumpan balik. Ya, kalau ada aksi nyata seperti ini. Kadang-kadang Cici itu sering aksi nyatanya, ya, tapi tidak direspon, tidak diumpan balik. Ya, Sylvia, ada akun belajarnya. Ada, ya, tolong, ya, kita semua punya akun pelajar, ya, tolong itu. Viola ada, ya, ya, tolong nanti setelah aksi nyata ini, Bapak Ibu-ibu, kalau itu diminta untuk memberi umpan balik, tolong direspon, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa berdiskusi
kita bukan, Pak Freddy ini bukan menggurui kita, tapi sama-sama kita belajar ya mana yang lebih baik untuk perkembangan daripada pendidikan di SMP Negeri 4 Singapura. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan nanti Pak Freddy bermanfaat bagi kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan ataupun membuka acara kita pada siang hari ini, yaitu implementasi kegiatan aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kota Singapura. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 4 Singapura yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan implementasi aksi nyata pada siang hari ini. Nah, kemudian kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Singapura itu ingin menyampaikan tuntutan dari Kemendikbudristek melalui guru penggerak. Untuk itu kami mengimplementasikan apa ilmu yang kami dapatkan selama lebih kurang 3 bulan dari bulan Agustus sampai bulan ini dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi tugas kami selaku guru penggerak telah mengimplementasi ilmu-ilmu yang kami dapatkan selama mengikuti kegiatan pendidikan. Nah, untuk hari ini kita mulai saja untuk berbagi ilmu, bukan sebenarnya mohon maaf kepada Bapak Ibu, bukan arti kami ingin mengajar Bapak Ibu, bukan, tapi berbagi ilmu. Apapun ilmu yang kami dapatkan selama mengikuti pendidikan, itu akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi pertama itu mengenai proses pembelajaran berdasarkan KHD, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita mengetahui dulu Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Negara Republik Indonesia yang pertama, ya, itu telah mencetus pendidikan di Indonesia itu dalam bentuk taman wisata. Nah, dalam proses pembelajaran di sini, menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pengajaran dan pendidikan. Nah, pengajaran di sini adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu dan berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan di sini itu tempat persembahyan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu tempatnya. Kemudian pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Kemudian di sini tujuan dari pendidikan tersebut berdasarkan KHD, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dari pengertian tersebut, dalam proses pembelajaran itu kita selaku guru itu harus mengikuti 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ing ngarsa sungkelada, dan kedua adalah ing madya bangun karsa dan tuturi handayani. Kalau ing ngarsa sungkelada itu guru itu berada di depan, ya, guru berada di depan itu sebagai contoh teladan bagi orang lain dan peserta didik. Kemudian ing madya bangun karsa itu guru berada di tengah, itu guru membimbing peserta didik baik dalam bentuk diskusi maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian tuturi handayani, itu guru berada di belakang, yaitu mendorong agar peserta didik itu memiliki potensi, minat dan bakat, sehingga bakat dan minat peserta didik itu dapat tersalur dan tercapai.
Kemudian sebagai pendidik kita harus menjadi contoh teladan, memberi motivasi dan membimbing peserta didik ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan sebelumnya, itu mungkin kita melaksanakan pembelajaran itu hanya berpusat pada kita selaku guru, mulai dari kegiatan mengucapkan salam sampai kegiatan penutup kegiatan pembelajaran. Itu selalu berpusat pada guru. Nah, berdasarkan dalam HD tersebut, proses pembelajaran yang dituntut adalah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini kita lihat yang dalam bentuk kodrat alam dan kodrat zaman di sini. Nah, dalam kodrat alam itu Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan peserta didik berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam ini itu berasal dari lahir dari peserta didik sendiri. Sedangkan kodrat zaman itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, misalnya dalam kegiatan proses pembelajaran antara pelaksanaan proses pembelajaran di kota dengan di pedesaan itu tidak bisa kita samakan, harus bisa kita menyesuaikan kondisinya. Nah, misalnya di daerah kita ambil yang paling pelosok di daerah Lembur misalnya. Nah, di daerah Lembur itu kita lihat mungkin ada daerah yang sudah ada listrik dan sudah mampu menguasai teknologi, apalagi dengan jaringan internetnya. Itu berdasarkan pada kodrat alam, kondisi alamnya. Nah, tentu kita selaku guru kalau ditugaskan berada di daerah-daerah pelosok, kita harus menyesuaikan proses pembelajaran dan strategi pembelajaran yang harus kita laksanakan. Nah, contohnya di sini kita ingin melaksanakan proses pembelajaran berbasis ICT. Nah, sedangkan di daerah pelosok tersebut itu jaringan internetnya belum ada. Sedangkan siswa tersebut mungkin belum mengetahui apa itu teknologi, sehingga proses pembelajaran berbasis teknologi itu tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Kalau berdasarkan kodrat zamannya itu mengikuti perkembangan zaman. Dahulu kita melaksanakan proses pembelajaran di sini itu berdasarkan masih menggunakan kapur barus. Tapi saat di sini mengikuti perkembangan zaman itu kita mengikuti yang dituntut oleh Ki Hajar Dewantara ataupun abad ke-21 ini, itu setiap guru itu harus melaksanakan proses pembelajaran itu berdasarkan berbasis ICT, seperti menggunakan istilahnya sudah menggunakan laptop, ya, tidak lagi proses pembelajaran itu dilaksanakan dengan kapur barus. Berarti kita mengikuti perkembangan zamannya. Nah, kemudian pendidikan yang berpusat pada murid di sini. Pendidikan yang berpusat pada murid itu menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang memberi motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajaran sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Nah, dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid di sini itu tergantung kita merencanakan membuat perangkat pembelajarannya. Baik dalam kurikulum 2013 itu masih menggunakan KPP. Kalau pada hukum merdeka itu sudah menggunakan modul ajar. Nah, dari kedua tersebut kita selaku guru merencanakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di dalam RPP dan modul ajar di sini kita merencanakan proses pembelajarannya dimulai dari kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kemudian inti serta dengan kegiatan penutup. Nah, kegiatan inti di kegiatan pembukaan di sini atau pendahuluan kita mulaikan dari sesuaikan dengan keinginan peserta didik atau berpusat pada peserta didik. Kita mulai dari mengucapkan salam, kemudian mengabsen peserta didik, kemudian memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta didik. Kemudian yang penting sekali adalah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Itu yang lebih penting dalam kegiatan pendahuluan. Nah, di dalam kegiatan inti tersebut kita sebagai guru tidak dibenarkan untuk langsung mengajarkan topik atau materi pembelajaran terlebih dahulu. Usahakan dalam waktu 5 menit ataupun 10 menit dalam proses kegiatan inti tersebut kita adakan kegiatan literasi terlebih dahulu. Berarti kita bisa menampilkan gambar ataupun video agar menarik motivasi peserta didik tersebut. Kalau kita langsung menyampaikan materi pembelajaran di situ, tentu motivasi peserta didik itu belum terbentuk. Kalau kita berikan gambar ataupun video pada peserta didik selama 5 menit,
Jadi motivasi peserta didik tersebut akan lebih meningkat. Nah, dari video dan gambar yang kita tampilkan tersebut, sehingga peserta didik bisa bernalar kritis. Dia bisa menyimpulkan video yang kita tampilkan di tersebut itu apa, bagaimana kesimpulannya. Gambar yang kita perlihatkan bagaimana kesimpulannya. Nah, barulah dalam kegiatan kesimpulan tersebut baru kita menerapkan kegiatan diskusi. Nah, dalam diskusi tersebut sehingga kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkomunikasi, menyampaikan hasil presentasinya di depan kelas, sehingga kegiatan diskusi tersebut berpusat kepada peserta didik. Nah, tugas kita selaku guru tersebut hanya sebagai fasilitator, yaitu sebagai membimbing siswa tersebut dalam kegiatan diskusi. Bukan kita selaku guru itu terpusat dalam pembelajaran. Ya, berarti mulai dari awal sampai akhir hanya guru lah yang memberikan materi, sehingga proses pembelajaran tersebut ya boleh dikatakan kegiatan proses pembelajaran hanya tergantung kepada guru itu sendiri, baik melalui ucapan yang disampaikan materi disampaikan oleh guru berdasarkan buku paket, sehingga pembelajaran kita sampaikan tidak berpusat kepada peserta. Yang dituntut dalam KHD itu adalah materi pembelajaran tersebut itu hanya berpusat kepada mereka, bersumber dari mereka sendiri. Mereka bisa memanfaatkan alat-alat teknologi seperti Android, dia bisa mengakseskan internet. Nah, materi kita sampaikan, sebelum kita menyampaikan materi, si peserta didik sudah tahu materi ini apa yang kita sampaikan. Misalnya dalam kegiatan IPA, nah kita mempunyai kegiatan sel, sehingga siswa tersebut merupakan alat teknologi, mereka sudah mampu mengetahui apa itu sel, apa itu organel sel, apa itu tujuan sel. Dan sebelum kita menyatakan, mereka sudah mengetahui. Sehingga dalam proses diskusi, ya, itu berpusat kepada mereka sendiri. Kemudian terakhir dalam kegiatan presentasi tersebut, barulah kita seorang guru menjelaskan apa materi-materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Nah, pada kegiatan terakhir, yaitu adalah penutup, ya, kita adakan evaluasi kepada peserta didik dalam waktu 10 menit terakhir. Nah, untuk kita melihat apakah peserta didik itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita laksanakan pada saat itu saja. Dan itu tujuan dari kita misalkan evaluasi dalam setiap akhir pertemuan kita laksanakan. Bukan kita misalkan evaluasi tersebut hanya pada satu akhir bab ataupun saat kita melaksanakan ujian. Usahakan kita melaksanakan evaluasi kepada peserta didik tersebut setelah kita menyampaikan materi, dalam arti kata setiap akhir pertemuan, sehingga kita mengetahui apakah peserta didik itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah membentuk karakter peserta didik. Tugas kita seorang guru tidak hanya datang ke sekolah untuk mengajar saja. Dan akhlak peserta didik juga harus kita bentuk. Untuk apa kita memiliki peserta didik kita pintar, tapi tidak memiliki budi pekerti yang baik? Ya, lebih baik kita memiliki peserta didik yang bodoh, tapi mereka memiliki akhlak yang baik. Itu yang dituntut. Pembelajaran dan budi pekerti itu harus sama-sama kita terapkan sebagai tugas selaku guru ataupun sebagai pendidik. Kedua-keduanya harus kita terapkan. Jangan kita hanya datang sekolah untuk mengajarnya saja, tapi meninggalkan budi pekerti peserta didik. Cara membentuk budi pekerti peserta didik ini adalah bentuk karakter pendidikannya. Itu bisa kita melaksanakan kegiatan yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila yang kita saat ini sudah berkembang. Dan juga bisa kita laksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler. Kita bisa membandingkan siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, itu berbeda wataknya. Yang kita tuntut saat ini itulah
dia pintar dalam pengetahuan dan juga pintar dalam kegiatan keterampilan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Itu yang dituntut Kemendikbud pada saat ini. Kemudian nilai dan peran seorang guru. Nah, tugas dan nilai kita selaku guru yang dituntut oleh Kemendikbudristek, ya, itu melalui guru penggerak itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah berpusat pada murid. Nah, berpusat pada murid di sini, guru harus mampu menghadirkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, menghadirkan pembelajaran di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Guru harus mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi pesertanya. Nah, di sini pembelajaran yang berpusat pada murid di sini, kita selaku guru atau selaku pendidik itu bisa mengembangkan strategi, metode, dan media pembelajaran yang harus kita laksanakan kepada peserta didik. Untuk pembelajarannya, strategi pembelajarannya itu dalam satu semester misalnya, itu tidak bisa kita samakan. Misalnya kita menggunakan metode ceramah ataupun diskusi. Tidak mungkin dalam satu semester itu kita terus menggunakan metode ceramah dan diskusi. Kita bisa melaksanakan metode dan media pembelajaran yang beragam sesuai dengan materi pelajaran yang kita sampaikan. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran IPA, misalnya kita mempelajari tentang sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah di sini itu materinya tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, karena sel-sel tersebut itu berada di dalam tubuh manusia. Nah, kalau kita menjelaskan sel darah merah, sel darah putih, dan sebagainya, tentu waktu kita menjelas, siswa tersebut atau peserta tersebut menganggap materi yang kita ajarkan adalah materi hayalan, karena kita tidak menampilkan bagaimana bentuk dari sel darah merah itu sendiri, bagaimana bentuk sel darah putih itu sendiri. Kalau kita gunakan medianya, menggunakan alat teknologi, kita tampilkan video, kita tampilkan gambar, sehingga waktu kita menjelaskan materi, siswa atau peserta didik sudah mengetahui beginilah bentuk dari sel darah merah, beginilah bentuk dari sel darah putih. Kalau tanpa kita menggunakan media atau alat bantu tersebut, sehingga peserta didik menganggap kita mengajar mereka adalah pembelajaran hayalan, sehingga peserta didik tersebut berpengaruh pada dampak negatifnya. Mereka sering keluar masuk berbicara sama-sama kawannya, sehingga dalam proses pembelajaran kita bisa terbawa emosi. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, kita pertama sekali adalah meningkatkan motivasi peserta didik tersebut dalam hal proses pembelajaran dengan menyesuaikan media dan strategi pembelajaran yang kita terapkan sesuai dengan materinya. Kemudian mandiri, itu guru penggerak ataupun guru yang mandiri berarti mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Nah, maksudnya sini itu kita sebagai guru itu kita harus mengembangkan kegiatan-kegiatan kita, mengikuti apa kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kegiatan proses pendidikan. Nah, contohnya di sini kita bisa mengikuti pengembangan diri seperti MGMP, diklat, workshop, pelatihan dan sosialisasi. Nah, kegiatan-kegiatan pengembangan diri ini itu sangat membantu kita sebagai pendidik ataupun guru untuk mengembangkan kompetensi kita agar proses pembelajaran ini dapat kita pecahkan dalam masalah-masalahnya. Misalnya pembelajaran ini terkendala. Nah, dengan mengikuti pengembangan diri, dengan meningkatkan kompetensi kita dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, di samping pengembangan tersebut, kita membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, apapun langkah-langkah dalam perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum, baik dengan kurikulum 2013, kurikulum merdeka, kita harus menyesuaikan dengan pembelajaran yang ada di RPP dengan yang kita terapkan di kelas. Nah, jangan kita membuat rencana pembelajaran atau model ajar yang sudah kita buat atau kita rencanakan, tapi tidak kita sesuaikan dengan penerapan di dalam kelas. Kemudian kita bisa juga mengikuti pelatihan pembuatan media pembelajaran
interaktif. Mungkin di yang kami tayangkan di sini kan salah satu media pembelajaran interaktif. Kemudian mengikuti pelatihan mandiri platform Merdeka Belajar ini ada di BMN. Kemudian juga mengikuti pelatihan guru belajar dan berbagi seri Merdeka Belajar. Nah, untuk di sini kita dituntut sebagai guru untuk bisa mandiri untuk mengembangkan proses pembelajaran. Kemudian tugas nilai guru yang ketiga itu adalah kolaboratif. Nah, seorang guru itu bisa melakukan kerjasama dalam melaksanakan seluruh program-program sekolah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, tugas kita saat ini untuk melaksanakan program sekolah itu tidak bisa kita laksanakan dengan sendiri. Harus kita berkolaborasi dengan bidang-bidangnya. Misalnya kita mengembangkan bidang ekstrakurikuler. Nah, di sini kita harus berkolaborasi dengan pembina-pembina OSIS, dengan pembina-pembina ekstrakurikuler dan juga dengan warga kesiswaan. Nah, kita berkolaborasi, kita diskusi bagaimana kita meningkatkan prestasi-prestasi didik dalam kegiatan ekstrakurikuler dan bagaimana cara kita membimbing mereka dan bagaimana jadwalnya. Kalau kita sudah berkolaborasi untuk hal-hal demikian, maka program sekolah dalam kegiatan pembinaan ekstrakurikuler itu bisa berjalan dengan baik. Dan begitu juga kita sesama teman sejawat, yaitu guru IPA misalnya. Kita bisa berdiskusi bagaimana menetapkan KKM ataupun KKTP agar KKTP dan KKM di setiap mata pelajaran fungsinya IPA misalnya itu bisa seragam. Jangan guru IPA si A nilai KKTP-nya 60, si B 75, si C 50. Itu tidak seragam. Nah, itulah tugas kita selaku pendidik untuk berkolaborasi sesama kita teman sejawat dalam mengusut program-program sekolah. Kemudian yang keempat di sini inovatif. Nah, inovatif di sini kita mempunyai ide dan gagasan baru. Dan contohnya di sini kita sebagai guru itu harus mampu menciptakan media pembelajaran yang menarik, yang kreatif, agar proses pembelajaran itu bisa menyenangkan. Nah, di sini kita bisa membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan alat-alat teknologi sebagai media pembelajaran dan dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya di dalam lapor IPA kita, itu banyak sekali media pembelajaran, tapi belum kita manfaat dengan baik. Contohnya di sana ada pembelajaran interaktif, papan interaktif, mikroskop multimedia, dan pembelajaran komunikasi. Itu banyak media, tapi belum bisa kita manfaatkan. Nah, kalau kita manfaatkan media-media tersebut, insya Allah maka motivasi peserta didik akan lebih meningkat dibandingkan dengan proses pembelajaran yang kita laksanakan dalam kesehariannya dengan menggunakan metode ceramah dan metode diskusi. Dan juga kita bisa memanfaatkan lingkungan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita lihat lingkungan kita sudah ada yang penghijau lapangan, penghijauan lingkungan sekolah. Itu bisa kita manfaatkan. Contohnya dalam kegiatan IPA, itu bisa kita manfaatkan dalam kegiatan mencangkok, menempel, stek. Itu bisa kita manfaatkan lingkungan dalam kegiatan proses belajar. Jangan kita melaksanakan proses pembelajaran tersebut terfokus di dalam kelas itu saja. Begitu juga dengan proses pada mata pelajaran yang lain, itu bisa kita manfaatkan lingkungan sekolah sebagai tempat proses pembelajaran. Kemudian terakhir, nilai guru sebagai guru yang terakhir adalah reflektif. Reflektif di sini kita selaku guru siap menerima kritik dan saran dari guru-guru yang lain. Bukan maksud kita menerima kritik dari guru-guru yang lain hal-hal yang negatif. Ambillah yang positifnya. Nah, tujuan kita mengambil umpan balik ataupun kritik saran dari guru-guru lain di sini
ya, kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kita mengetahui di mana kelemahan, di mana kekurangan kita dalam proses pembelajaran. Itulah manfaat dari kritik dan saran dari guru-guru yang lain. Ya, jadi 2 modul tadi sudah kami sampaikan. Kemudian tugas kita selaku pendidik itu ada 5. Yang pertama, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian mendorong kolaboratif antar guru, kemudian menjadi kuat bagi guru lain. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, mungkin untuk materi kita ada 4. Jadi kita minta waktu selama 60 menit. Ya. Setelah itu baru kita minta kegiatan diskusi. Jadi materinya kami sampaikan, 4 modul ini akan kami sampaikan terlebih dahulu. Nanti di akhir, ya, itu kami minta dari Bapak Ibu untuk mendiskusikan. Ya. Kemudian kita lanjut ke modul 1.3. Nah, di samping kita melaksanakan pembelajaran berdasarkan Ki-Hajar Dewantara, kemudian juga nilai dan peran sebagai pendidik, ya, tentu kita sebagai pendidik memiliki visi kita sendiri dan bagaimana tujuan kita untuk ke depan dalam meningkatkan hasil belajar dan motivasi peserta didik. Tentu kita masing-masing kita memiliki visi kita sendiri untuk bagaimana mengarahkan peserta didik kita ke depan dan bagaimana tujuan mereka untuk ke depan. Nah, di dalam visi tersebut kita sebagai pendidik tentu sangat berpengaruh kepada profil pelajar Pancasila. Itu yang kita utamakan. Kita mengarahkan peserta didik kita untuk melaksanakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu sendiri. Itu yang harus kita utamakan, visi dari kita sebagai pendidik. Nah, visi di sini itu adalah tujuan masa depan, cita-cita dan perubahan yang ingin dilakukan untuk ke depan sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai perubahan tersebut, ya, untuk mencapai visi kita, itu kita menggunakan teori apresiatif, yaitu sebuah pendekatan manajemen perubahan yang menekankan pada prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Nah, di dalam teori apresiatif di sini itu kita menggunakan yang dinamakan dengan akronim. Jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materinya. Nah, di dalam teori apresiatif tersebut, ya, itu kita menggunakan akronim BAKJA dalam menentukan visi kita sebagai pendidik. Nah, sebelum kita melaksanakan BAKJA tersebut, tentu kita melaksanakan menentukan atapnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana atap dan BAKJA yang sesuai dengan dalam pembuatan visi sebagai pendidik. Di dalam BAKJA, yang pertama kita membuat pertanyaan, kemudian mengambil pelajaran, kemudian menggali mimpi, kemudian menjabarkan rencana dan mengatur eksekusi. Itulah untuk kegiatan yang kita lakukan pada tahap BAKJA. Nah, di sini dalam menentukan visi, kita tentu melihat kondisi peserta didik itu sendiri. Bagaimana ciri-ciri dari peserta didik SMP Negeri 4 Singapura yang kita inginkan. Dan di sini saya mengambilkan salah satu visi dia berkaitan dengan visi sekolah, yaitu ingin menciptakan peserta didik yang unggul dalam prestasi, iman dan takwa, berwawasan iptek, lingkungan dan budaya yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil tersebut ataupun visi tersebut kita harus mengambil indikatornya terlebih dahulu. Nah, indikator tersebut yang pertama unggul dalam prestasi, iman dan takwa, berwawasan iptek, lingkungan dan budaya. Nah, di dalam visi tersebut itu ada 4 indikator yang sesuai dengan ciri-ciri dari peserta didik SMP Negeri 4 Singapura itu sendiri. Nah, contohnya unggul dalam prestasi. Nah, unggul dalam prestasi di sini itu sudah terbukti, ya, bahwa SMP Negeri 4 Singapura mampu berkompetensi dengan sekolah-sekolah lain dalam meraih prestasi di bidang akademik dan non akademik. Kemudian iman dan takwa, INTA, itu dalam kegiatan profil pelajar Pancasila
itu kita SMPTB 4 sudah menerapkan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan seperti misalkan tahfidz Al-Quran, sholat zuhur berjamaah, kemudian yasinan bersama, kemudian perluasan iptek. Nah, perluasan iptek di sini kita sudah melihat kegiatan ujian, baik ujian semester maupun ujian sekolah, itu peserta didik sudah menerapkan ujian berbasis Android dan berbasis komputer. Begitu juga dengan kita sebagai pendidik telah memanfaatkan alat-alat teknologi sebagai media pembelajaran. Kemudian lingkungan dan budaya. Nah, lingkungan dan budaya di sini itu kita sudah melihat bagaimana sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan penghijauan lingkungan. Dan di sini kita lihat lingkungan kita yang sudah hijau di sini itu mungkin sudah kita manfaatkan sebagai kegiatan proses pembelajaran, yaitu memanfaatkan alat-alat memanfaatkan lingkungan sekolah dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, dari visi tersebut tentu kita melaksanakan prakarsa perubahan. Nah, di dalam prakarsa perubahan di sini itu saya mengambil untuk pertama adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan memanfaatkan alat-alat teknologi dalam proses pembelajaran. Itu yang dari visi tersebut itu saya mengambil satu indikator, yaitu ingin meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, di dalam meningkatkan hasil peserta didik tersebut, langkah pertama yang harus kita laksanakan tentu melihat bagaimana bagja tersebut. Dalam menentukan bagja tentu ada hal yang harus kita laksanakan pertama, yaitu melaksanakan kegiatan atap. Nah, atap di sini itu kita melihat kondisi sekolah, yaitu awal. Kita melihat aset yang terlebih dahulu. Nah, di dalam aset di sini itu sudah kami cantumkan, yaitu guru memiliki kemampuan untuk mengembangkan alat-alat teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat di guru kita sebelum Pak Sungguh ya, sebagai asetnya itu sudah mampu memanfaatkan alat-alat teknologi dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian sarana dan prasarana sekolah sangat mendukung. Nah, dalam untuk melaksanakan proses pembelajaran berbasis IT, TT atau memanfaatkan alat teknologi, itu sarana prasarana sekolah kita sudah mendukung. Kita punya proyektor, punya komputer, punya laptop untuk melaksanakan memanfaatkan alat-alat teknologi tersebut. Bahkan internet pun sudah ada di sekolah kita. Berarti masalah sarana prasarana itu sangat mendukung kegiatan kita untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian peserta didik terlihat mampu memanfaatkan HP Android dalam proses pembelajaran. Nah, di saat kita melaksanakan kegiatan ujian, ya, nah siswa terlihat mampu memanfaatkan HP-nya dalam mengisi jawaban ujian yang kita laksanakan. Kemudian tantangan, guru masih kurang berminat untuk mengembangkan atau memanfaatkan alat-alat teknologi. Nah, itulah tantangan kita. Nah, kalau kita sebagai guru di SMPTB 4 itu hanya sebagian memanfaatkan alat-alat teknologinya. Itu bagaimana cara kita mengajak atau berkolaborasi agar guru-guru kita bisa ataupun semuanya mampu memanfaatkan alat-alat teknologi atau memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada di SMPTB 4 ini. Kemudian hasil belajar peserta didik masih di bawah KKM. Nah, contohnya untuk kelas 9, KKM kita tetapkan memang 75, tapi masih ada siswa kita yang kurang, yang nilainya di bawah KKM. Kemudian aksi, untuk kegiatan aksi di sini, itu kepala sekolah dan wakil kurikulum memonitoring kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan alat-alat teknologi. Nah, tugas kepala sekolah dan wakil kurikulum itu selalu memantau, ya, guru-guru yang bagaimana dan siapa-siapa guru dan antara kita yang memanfaatkan alat-alat teknologi dalam proses kegiatan pembelajaran. Dan guru-guru yang belum mampu memanfaatkan alat-alat teknologi di sini, itulah tugas kita selaku kepala sekolah, wakil guru untuk membimbing mereka untuk memecahkan masalah agar proses pembelajaran kita bisa terlaksana dengan baik dalam melaksanakan pemanfaatan alat-alat teknologi sebagai media pembelajaran. Tentunya kita selaku sekolah wakil guru untuk mengatasi hal-hal demikian, tentu kita melakukan kegiatan NGMP agar guru tersebut mampu menguasai dan memanfaatkan alat-alat teknologi dalam kegiatan pembelajaran.
Kemudian pembelajaran. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Itu yang kita utamakan. Kemudian penggunaan alat-alat teknologi dalam proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga peserta didik menjadi aktif, kreatif, mandiri, dan menyenangkan. Kalau kita melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis IT dan memanfaatkan alat teknologi dalam pembelajaran, tentu pembelajaran kita lebih menarik, kreatif, aktif, dan menyenangkan dibandingkan dengan pembelajaran yang kita laksanakan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Kemudian peserta didik mampu memanfaatkan alat-alat teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, dari penerapan yang kita terapkan tersebut, sehingga peserta didik juga termotivasi untuk memanfaatkan alat-alat teknologi dalam proses pembelajaran. Contohnya, peserta didik bisa memanfaatkan HP Android dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan akad tadi sudah kita paparkan untuk menentukan visi kita sebagai pendidik untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang ingin kita capai terhadap peserta didik. Nah, setelah melaksanakan akad tadi, tentu kita berlanjut ke pekerja. Nah, tentu di sini kita membuat pertanyaan terlebih dahulu tentang visi yang kita buat. Nah, di sini kita pertanyaannya, mengapa hasil belajar peserta didik masih banyak yang kurang dari nilai kriteria? Ya. Nah, untuk tindakan kita selaku pendidik di sini, tentu kita melaksanakan MGMP terlebih dahulu. Ya, melaksanakan MGMP, apa penyebab dari peserta didik itu nilai KKM-nya rendah, tidak mencapai dari KKM. Tentu di sini kita selaku pendidik, pertama sekali kita melaksanakan kegiatan MGMP untuk meningkatkan kompetensi guru lebih dahulu, agar proses pembelajaran kita lebih menarik dan bisa meningkatkan motivasi peserta didik sehingga hasil belajarnya juga bisa tercapai dan lebih mencapai dari nilai KKM. Tentu kita selaku guru yang mengintrospeksikan diri kita terlebih dahulu. Kedua, kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal demikian, kita harus membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan bisa menerapkan media pembelajaran tersebut agar peserta didik itu termotivasi dalam peningkatan hasil belajarnya. Kemudian kita selaku pendidik dan juga memanfaatkan sarana-prasarana seperti laboratorium yang ada di sekolah kita. Ya. Kemudian juga membiasakan peserta didik untuk memanfaatkan HP Android dalam proses pembelajaran. Jadi memanfaatkan HP Android ini juga sangat penting bagi peserta didik untuk mengakses internet untuk mencari materi-materi pelajaran yang belum ataupun tidak tersampai oleh seorang pendidik ataupun seorang guru. Kemudian di sini kita lanjut ke angkutan pelajaran. Nah, di sini salah satu contoh di sini bagaimana cara peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya agar mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal KKM itu dapat tercapai. Nah, tugas kita selaku guru di sini memberikan dorongan dan bimbingan kepada peserta didik agar peserta didik berani dan terbiasa untuk memanfaatkan alat-alat teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini berdasarkan KHJ tadi, ya, itu ada dinamakan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sana peserta didik dari 31 peserta didik yang ada di kelas kita itu memiliki kriteria dan perilaku yang berbeda-beda. Nah, tugas kita selaku pendidik itu bagaimana kita menyamakan peserta didik tersebut. Kadang-kadang kita peserta selaku pendidik itu hanya terfokus kepada siswa-siswa yang pintar. Ya, jadi siswa-siswa yang agak sedang atau yang belum paham sama sekali itu kadang-kadang kita tinggalkan. Nah, untuk dalam proses pembelajaran di sini, baik siswa yang sedang, yang belum boleh katakan yang belum memahami materi pelajaran tersebut, termasuk dengan siswa-siswa yang pintar, itu harus kita samaratakan agar metode, strategi dan media pembelajaran yang kita terapkan itu sama-sama mereka merasakan. Yang lebih kita utamakan sama sekali, kadang-kadang siswa-siswa yang agak bandel contohnya, itu tidak bisa kita marahi Bapak Ibu. Ya, itu bagaimana kita membimbing mereka. Dan nanti ada materi berikutnya ada budaya positif. Itu lebih kita detail di sana. Bagaimana menangani siswa-siswa yang kasus siswa tersebut. Kemudian
yang setelah kita mengambil pelajaran tentu kita menggali mimpi. Kemudian berikutnya itu ada menjabarkan rencana, dan terakhir di sini dalam visi itu ada atur eksekusi. Itulah lima tahap dalam Jogja untuk menentukan visi kita selaku pendidik agar visi dan cita-cita kita dan tujuan kita dapat tercapai. Dan untuk selanjutnya materi terakhir itu ada budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini terlebih dahulu kita adalah pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter di sini adalah salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Selain memberi pengetahuan akademik, pendidikan juga menciptakan peserta didik yang berintegritas, memiliki empati, dan mampu berfungsi positif pada masyarakat. Nah, di dalam disiplin positif ini kita menerapkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada di yang dituntut oleh Kemendikbudristek di sini, oleh Kemendikbudristek. Nah, di dalam kegiatan melaksanakan disiplin positif, tentu kita melaksanakan terlebih dahulu melihat nilai-nilai kebajikan dari universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini itu adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu yang kita ambil. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu sendiri itu adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sini yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpendidikan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kita mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini program yang bisa kita laksanakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita biasakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama, di setiap saat siswa melaksanakan apel pagi, dan di saat apel pagi, siswa akan masuk ke kelas masing-masing. Kita usahakan siswa-siswa tersebut untuk melaksanakan kegiatan salam-salaman dengan kita selaku guru dan pendidik. Itu merupakan penerapan nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian juga melaksanakan kegiatan berdoa bersama. Nah, di saat sebelum dan sesudah melaksanakan proses pembelajaran itu mungkin sudah kita biasakan di sekolah kita, di kelas kita masing-masing sudah kita terapkan. Jadi yang belum di sini adalah melaksanakan salam-salaman bersama guru yang ada di lapangan. Kemudian juga menerapkan sholat zuhur berjamaah. Kemudian melaksanakan yasinan bersama. Itu mungkin sudah kita terapkan di dalam nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua pendidikan global. Dan di sini kita menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif. Nah, di sini kita dalam pendidikan global sini kita harus mengembangkan budaya-budaya daerah kita yang ada di daerah kita masing-masing. Contohnya dalam menerapkan kearifan lokal. Contohnya di Amparan Rawang itu banyak sekali kegiatan kearifan lokalnya seperti anyaman pandan, kemudian ada tari rentak kudo, kemudian porno adat. Nah, kegiatan-kegiatan itu harus kita lestarikan agar kearifan lokal kita ini tidak punah dengan perkembangan zaman seperti adanya budaya-budaya barat yang masuk ke daerah kita. Dengan adanya budaya-budaya tersebut, kita sudah bisa melestarikan budaya-budaya daerah kita sendiri dengan kearifan lokal itu tidak punah atau hilang sama sekali. Nah, itulah tugas kita sekolah untuk membudayakan kearifan lokal sekolah kita dengan menerapkan budaya-budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Kemudian di sini ada gotong royong. Nah, di dalam gotong royong di sini kita bisa membudayakan peserta didik, misalnya kegiatan Jumat bersih. Nah, tujuan di sini kita bisa untuk membudayakan kegiatan-kegiatan penghijauan lingkungan yang kita insya Allah melaksanakan setiap kegiatan Jumat bersih.
kebetulan pada saat ini kita ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di saat itulah kita bisa menerapkan kegiatan profil pelajar Pancasila ini dalam kegiatan menerapkan penghijauan lingkungan dengan membuat taman sekolah ataupun kegiatan taman kelas. Kemudian mandiri. Nah, di dalam proses pembelajaran kita bisa mampu membuat peserta didik itu lebih mandiri dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, contohnya tadi itu dengan merupakan HP Android dengan mengakses internet untuk mencari materi atau sumber belajar, sehingga peserta didik tersebut tidak terfokus pada salah satu sumber belajar, yaitu berasal dari guru dan buku yang ada di perpustakaan. Kemudian dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis tersebut di saat kita melakukan diskusi, tentu kita menempatkan siswa untuk diskusi. Kita tugas sebagai guru hanya sebagai fasilitator, hanya membimbing mereka untuk bekerja. Yang bekerja dalam menerapkan pembelajaran untuk mencari sumber-sumbernya adalah siswa itu sendiri. Kemudian kreatif, jadi kami fotonya kami ambil dari ibu Sumi Praya tadi ya, salah satu kegiatan kreatif, jadi siswa bisa mengembangkan karyanya sendiri. Itu contoh kegiatan kreatif. Kemudian di sini keyakinan kelas. Nah, dalam budaya positif di sini kita selaku guru ataupun wali kelas misalnya, itu pertama sekali itu kita bisa menerapkan keyakinan kelas agar kelas yang ada di sekolah kita ya itu bisa lebih teratur dan lebih terarah. Begitu juga dalam proses guru mata pelajaran. Nah, yang pertama sekali kita menyiapkan alat dan bahan. Kemudian sosialisasi, siswa menulis peraturan yang diinginkan di kelas. Kemudian membahas peraturan untuk dijadikan keyakinan, menyepakati keyakinan kelas dan penilaian di dinding kelas. Nah, maksud dari keyakinan kelas di sini itu contohnya dalam proses kita selaku guru mapel. Nah, selaku guru mapel di sini kita membuat komitmen kepada peserta didik. Misalnya Bapak masuk ke kelas ya, kita minta siswa itu sudah duduk rapi, bajunya sudah berada di dalam. Ya, itu salah satu contoh komitmen yang kita buat pada peserta didik. Kemudian juga sebagai contohnya, di saat kita menjelaskan mata pelajaran, siswa tidak dibenarkan untuk mengeluarkan suara, ya, kecuali di saat kita kegiatan tanya jawab. Itu merupakan salah satu keyakinan ataupun aturan dari kelas kita masing-masing. Begitu juga pada penerapan di kelas, kita bisa seperti siswa melaksanakan piket harian, itu baik pagi ataupun setelah pulang sekolah. Itu merupakan komitmen. Kemudian saat masuk kelas, siswa diminta untuk merapikan mejanya agar mejanya lebih tampak rapi. Itu merupakan salah satu keyakinan dari keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Ataupun di saat kita masuk kelas, ya, kita meminta siswa untuk mengambil sampah yang ada di depan kelas ataupun di jalan-jalan yang ada yang berada di lingkungan sekolah. Itu merupakan budaya positifnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, nilai kebutuhan dasar manusia adalah cara kita menangani kasus peserta didik yang bermasalah. Nah, di sini ada dinamakan kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan akan rasa aman. Kemudian ada kebutuhan sosial dan kebutuhan mendapat penghargaan dan kebutuhan untuk mengevaluasi diri. Nah, di dalam 6 kebutuhan dasar manusia tersebut yang diinginkan peserta didik, ya, itu kita selaku pendidik lebih mengutamakan memberikan kasih sayang kepada peserta didik itu sendiri. Itu yang kita utamakan. Mungkin di peserta didik kita punya masalah baik melalui pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar. Ya, kadang-kadang siswa kita bermasalah dalam keluarga. Tentu dari pengaruh tersebut itu imbasnya akan datang ke sekolah, sehingga tentunya siswa bisa terlambat, bisa berkelahi, karena mereka tidak bisa menahan emosinya. Nah, tugas kita selaku guru
ataupun guru BK, itu tugas kita di sini adalah memberi kasih sayang yang tepat kepada mereka. Kalau siswa kita sudah berkasus, ada masalah baik di rumah ataupun di lingkungan sekolah, kalau kita beri kasih sayang, mereka akan mengeluarkan isi hatinya kepada kepada kita. Sehingga proses secara kita menangani masalah-masalah tersebut itu dapat mudah kita selesaikan melalui 5 kontrol dan segitiga restitusi. Nah, tugas kita pertama sekali satu pendidik itu memberikan kasih sayang. Jadi tidak bisa kita sesuai yang berkasus itu langsung kita hukum, langsung kita panggil orang tua, itu tidak bisa. Ya, harus kita tanyakan dulu dengan 5 kontrol dan segitiga restitusi. Terkadang siswa terlambat, kita panggil, ya, kita panggil si A sini, kenapa terlambat Pak? Langsung kita mengeluarkan dengan nada yang agak keras. Mereka akan takut sama kita. Ya, caranya bagaimana? Kita harus melaksanakan segitiga restitusi. Nah, kita lihat di sini. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama kita selaku guru, itu adalah sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum di sini, itu seorang guru terkadang menggunakan hukuman fisik, ya, menggunakan hukuman fisik. Itu nada suaranya tinggi, matanya melotot, ya, serta jari-jarinya menunjuk. Terkadang siswa kita terlambat, ya, siswa kita terlambat, langsung kita mengeluarkan nada tinggi dengan jari tunjuk. Si A, sini kamu. Itu tidak bisa kita terapkan di sekolah. Ya. Nah, dampaknya di sini kalau kita mengeluarkan suaranya nada kita tinggi, menunjuk siswa, ya, sebagai penghukum di sini, itu siswa akan menjadi pendendam. Ya, siswa akan menjadi pendendam dan tidak menyukai guru tersebut dan mata pelajaran yang kita ambil. Kalau kita menginginkan proses pembelajaran kita baik, berjalan dengan lancar, tentu pepatah mengatakan, ya, cintailah mata pelajarannya dulu, baru guru maafkan. Kalau guru sudah menyenangi mata pelajaran, ya, menyenangi gurunya, tentu siswa tersebut menyenangi mata pelajaran. Ya, kalau siswa tersebut sudah menganggap kita sebagai penghukum, ya, dia akan merasa dendam, mereka merasa takut, dan masalah-masalah yang mereka hadapi tidak akan terselesai dengan baik. Ya, kenapa? Dia masih merasa dendam. Ya, bukan kasusnya tersebut kita selesaikan dengan baik, ya, sudah kita selesaikan dengan baik, tapi dia masih memiliki rasa dendam. Itu sebagai contoh kalau kita sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Kalau di posisi kita membuat merasa bersalah, itu suara kita lebih lembut. Kemudian tenang, namun kata-kata kita menyalahkan peserta didik. Nah, guru seperti ini, ya, kita melakukan suara lembut, tenang, tapi selalu menyalahkan peserta didik. Ya, itu dampaknya di sini, peserta didik akan merasa bersalah atau gagal dan dia tidak akan menyimpan emosi negatif di dalam dirinya. Itu kalau tugas kita selaku guru membuat merasa bersalah. Kemudian teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, karena guru menganggap siswa itu adalah temannya. Ya, tapi dampaknya juga sangat berpengaruh. Siswa tersebut akan lebih menyukai guru, salah satu guru tersebut yang dianggap sebagai temannya. Tapi siswa tidak bisa mencurahkan isi hatinya kepada guru lain. Dia beranggapan untuk mereka berkembang mengembangkan potensi dan bakat minatnya itu hanya bergantung kepada guru yang dianggap dia sebagai temannya. Contohnya di sekolah kita, itu saya cenderung kepada Pak Yasir, kepada Bu Yasin. Saya sangat tertarik tindakan-tindakannya, menganggap siswa-siswa tersebut adalah sebagai temannya, ya, sebagai tempat siswa tersebut mencurahkan isi hatinya. Apapun masalah-masalah siswa tersebut, ya, itu kita lihat siswa tersebut menyampaikan kepada Bu Yasin. Dibandingkan dengan kita sebagai guru, sebagai penghukum, dan kadang-kadang mereka merasa takut kepada kita. Kita panggil saja mereka kadang-kadang itu tidak acuh. Coba kita lihat Bu Yasin memanggil peserta didik, mereka selalu cepat. Kenapa? Karena Bu Yasin menganggap siswa itu adalah sebagai temannya. Nah, dampaknya di sini,
Ya, peserta didik akan bergantung kepada satu orang guru itu saja. Misalnya si A berkasus, ya, si A tersebut itu menyampaikan isi hatinya hanya kepada Buya Yasir, tidak mau menyampaikan isi hatinya kepada guru lain. Itu dampaknya. Dan juga pengembangan potensi bakat dan minatnya juga hanya tergantung kepada Pak Yasir misalnya. Tidak mau mereka diarahkan oleh guru-guru lain. Itulah kita menganggap peserta didik sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau di sini terkadang sesuatu tersebut berkasus. Ya, sesuatu tersebut berkasus. Kita beranggapan bahwa kasus sesuatu tersebut itu hanya ditangani oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan BK. Dan kita tidak memiliki tugas tersebut karena kita diam, hanya duduk di bangku, tidak menindaklanjuti tindakan-tindakan ataupun kasus tersebut. Kita hanya diam saja. Itulah tugas kita sebagai pemantau. Kita hanya melepaskan tugas untuk menangani masalah hanya kepada wali kelas dan guru BK. Ini juga untuk sebagai pemantau juga tidak tepat untuk kita laksanakan. Nah, untuk yang paling tepat di sini itulah kita sebagai pendidik, itulah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itulah posisi kontrol disarankan untuk membentuk peserta didik memiliki sikap disiplin positif, yaitu peserta didik yang berdiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Nah, dalam kita sebagai manajer, ya, kita sebagai pendidik apapun masalah-masalah peserta didik itu harus kita tangani terlebih dahulu. Misalnya kita mengajar di kelas, ada siswa yang ribut, ada siswa yang cabut. Itulah tugas kita sebagai guru mata pelajaran. Kita selesaikan terlebih dahulu dengan melaksanakan segitiga restitusi. Nah, dari kasus-kasus tersebut jangan kita lemparkan kepada wali kelas, kepada BK terlebih dahulu. Harus kita selesaikan selaku wali kelas. Kalau tidak sanggup, barulah kita melemparkan kepada wali kelas. Misalnya si A tidak masuk jam kita, ya, kita adakan segitiga restitusi. Kedua kali juga tidak mau masuk, kita adakan. Tugas kita sebagai manajer. Kemudian yang ketiga juga tidak berubah, barulah kita lemparkan kepada wali kelas. Setelah wali kelas juga tidak sanggup, baru kita lemparkan kepada BK. Ya, jangan kasus siswa tersebut baru berkasus kepada kita saat guru mata pelajaran, kita langsung lemparkan kepada BK, kemudian BK langsung memanggil orang tua. Itu adalah merupakan tindakan yang belum, ya, ataupun tidak pantas kita laksanakan. Terlebih dahulu kita ikuti prosedur-prosedurnya. Nah, bagaimana dengan penerapan dari segitiga restitusi tersebut? Nah, segitiga restitusi dalam penanganan masalah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas di sini, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Seperti siswa-siswa kita yang bermasalah, itu ada salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Contoh saat tadi kami jelaskan itulah kasih sayang. Nah, kemungkinan siswa kita tersebut yang berkasus itu kalau kita lihat itu masalah kekeluargaan. Itu yang pertama. Karena dalam orang tuanya bercerai, sehingga mereka menjadi bermasalah. Dengan masalah-masalah dari rumah ataupun dari luarnya, ya, yang ada dari luar dan ada dari dalam. Itu merupakan dari dalam dirinya sendiri. Terkadang orang tuanya bercerai, kadang baktinya tertekan, sehingga dia tidak bisa menimbulkan masalah-masalah di sekolah. Dia bisa malas sekolah, datang terlambat, dan seolah mereka tidak terurus. Nah, itulah tugas kita sebagai pendidik, ya, memberikan kasih sayang kepada mereka. Dan juga pengaruh dari luar. Kalau si A, ya, awalnya baik, kalau berteman dengan siswa-siswa yang nakal, dia juga akan terpengaruh. Dia juga bisa menjadi siswa-siswa yang nakal. Dan itu contoh dari penerapan dari kegiatan restitusi. Kita harus selaku pendidik memberikan kasih sayang kepada siswa-siswa yang bermasalah tersebut. Itulah yang dikatakan dengan menstabilkan identitas. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah.
Nah, mempelajari tindakan yang salah di sini, kadang-kadang siswa kita itu memang sudah salah, tapi kesalahan tersebut itu harus kita benarkan. Jangan mereka beranggapan langsung bahwa yang saya lakukan itulah salah. Nah, contohnya di sini, siswa tersebut datang sekolah terlambat, ya, siswa tersebut terlambat. Nah, kita tanya dulu kenapa terlambat. Ya, untuk nada suara kita itu berbeda. Kita sampaikan. Ya, jangan kita menyampaikan nada kita tersebut dengan siswa SD, SMP, SMA, itu harus kita bedakan, jangan kita samakan. Kalau anak TK, itu lebih kita memberikan kasih sayangnya. Nah, kenapa menangis? Itu suara dengan lembut. Kalau SMA lebih keras. Mengapa? Karena mereka kan sesuai gagak besar-besar. Harus kita memberikan suara tegas. Ya, agar mereka ada rasa takutnya. Nah, di sini untuk memvalidasi tindakan yang salah di sini, ya, kita menanyakan dulu. Nah, kenapa kamu terlambat? Nah, mereka menyampaikan alasannya. Tidak ada ojek, tidak ada ini. Ya. Kadang-kadang mereka memukul sesama kawannya. Kita tanya dulu, ya, kenapa kamu memukul? Diberikan alasan ini. Barulah kita sebagai pendidik menyampaikan, ya, tindakan yang kamu laksanakan tersebut apakah benar atau salah. Nah, mereka bisa menyadari kesalahan yang mereka sendiri. Mereka bisa menjawab salah Pak, salah Bu. Nah, kita bisa menyampaikan lagi, ya, di mana tindakan yang kamu lakukan itu salah. Barulah dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Dengan kasus mereka terlambat atau memukul kawan tersebut, siswa tersebut menyadari bahwa tindakan-tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah sesuai dengan pelanggaran dari peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan tersebut setelah kita menanyakan apakah dia sudah melanggar peraturan dan tata tertib tersebut. Nah, di keyakinan tersebut kita harus membuat mereka merasa bersalah. Dan apa tindakan yang mereka lakukan tersebut? Misalnya mereka berkelahi, ya, mereka berkelahi, sehingga mereka di sini menanyakan dalam tindakan menanyakan keyakinan di sini, ya, akhirnya siswa tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada siswa yang sudah dia pukul ataupun yang sudah misalnya melanggar peraturan sekolah, misalnya melawan, memberikan kata-kata yang tidak enak kepada guru, sehingga mereka menyadari dan mereka sendirilah yang langsung meminta maaf. Jadi kita tidak selaku guru, ya, tidak bisa kita langsung menghukum siswa dengan tindakan-tindakan kita sendiri. Dan juga kasus-kasus siswa, ya, jangan kita langsung memanggil orang tuanya. Laksanakan kegiatan segitiga restitusi. Ya, kadang-kadang siswa kita banyak sekali yang terlambat ataupun yang melanggar. Itu harus kita bina dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Mungkin ini dapat saya sampaikan dari 4 modul tadi. Pertama, pembelajaran berdasarkan Ki Hajar Dewantara, kemudian visi dan nilai guru penggerak, kemudian nilai dan peran guru penggerak serta visi guru serta dengan budaya positif. Mungkin untuk sebelum kami tutup, mungkin Bapak Ibu sekalian ataupun mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan kepada Bu Haja Bawarti. Terima kasih kepada Pak Freddy yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menanggapi sedikit tentang apa-apa yang sudah dipaparkan dari modul 1.1 sampai 1.4 tadi. Nah, di sini mungkin ada sedikit, ya, mungkin ini juga sudah kita laksanakan dalam keseharian kita, terutama tentang pembelajaran, ya, yang berpusat pada siswa tadi yang kita sampaikan. Memang ini sudah kita laksanakan
Cuman yang bisa kita lihat, kalau kita katakan kita harus melaksanakan pembelajaran itu berpusat pada siswa, ya, itu kan merupakan suatu pembelajaran yang aktifnya kepada siswa. Siswa yang lebih banyak berinteraksi, ya. Kita selaku guru itu kan sebagai fasilitator, ya. Maka di awal itu kita dalam pembuka atau kegiatan pembuka memang kita harus memberikan persepsi maupun motivasi kepada siswa supaya dia bisa menghubungkan materi pembelajaran yang sebelumnya dengan materi pembelajaran yang akan kita laksanakan. Namun dalam pelaksanaan kita sehari-hari, dalam yang kita laksanakan di lapangan, ya, itu kalau kita lihat itu siswa itu memang kurang termotivasi, ya, untuk mengikuti pelajaran. Ya, walaupun berbagai macam metode yang kita lakukan, nah, apalagi ini terutama IPA, ya. Kalau IPA, Pak Freddy juga sudah tahu, banyak sekali metode-metode yang bisa kita terapkan. Bahkan misalnya yang paling menarik itu praktikum. Nah, malah kalau kita gunakan praktikum, dia merasa lebih bebas lagi, gitu. Merasa dia leluasa, bukan leluasanya untuk melaksanakan praktek, tapi dia leluasa untuk bermain. Nah, itu yang terjadi. Nah, yang perlu kami apakah yang mungkin ada dari pembelajaran yang Pak Freddy dapat di Guru Pendera, bagaimana kita menyikapi kalau kita ketemu siswanya seperti itu. Walaupun metodenya sudah berulang-ulang kita ganti metodenya. Kalau di IPA itu kalau metode praktek itu sangat menarik itu sebenarnya. Nah, itu ada berapa orang yang bisa mengikuti. Paling kita bisa kalau hitung tangan 1-5 orang. Itu yang putri, yang cewek, ya. Nah, yang putra ini memang tidak termotivasi. Nah, bagaimana kita menyikapi anak yang demikian, yang bisa supaya dia bisa yang kita katakan selaku kita guru ini memang kita sebagai fasilitator, kita sekedar memberikan penyampaian bagaimana langkah-langkah kerjanya. Silakan kalian praktek. Nah, kan itu yang kita harapkan di dalam pembelajaran. Ini saya contohkan pada IPA, ya. Bagaimana? Nah, sementara memang tidak ada. Namun kalau ya, kalau ada ini, bagaimana solusinya atau ada ilmu yang didapat dari Guru Pendera ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita minta waktu 5 menit, ya. Jadi kita tutup. Kita jawab dari Raja Muhammad tadi mengenai bagaimana cara mengatasi peserta didik yang kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini pada beberapa minggu kemarin kami sudah menerapkan kegiatan aksi nyata di kelas 7A. Ya, itu merupakan pembelajaran berbasis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Memang ada beberapa orang yang sebelumnya kami melakukan pembelajaran menggunakan metode diskusi dan ceramah. Memang ada terjadi siswa-siswa yang juga termotivasi dan belajar. Nah, setelah kami menerapkan aksi nyata tersebut, ya, itu kami menggunakan media pembelajaran berbasis ICT, ya, ataupun menggunakan media pembelajaran interaktif. Nah, di samping menggunakan media-media tersebut, ya, kami mengkolaborasi 3 media untuk menarik perhatian motivasi siswa tersebut. Nah, terlihat di sana tidak ada satupun siswa yang ribut, bahkan mereka termotivasi dalam kegiatan. Nah, di samping kami melaksanakan kegiatan berbasis IT tersebut, itu kami selang-seling dengan kegiatan diskusi dan kegiatan praktikum. Nah, kemarin kami tes itu adalah kegiatan dengan materi gelombang. Nah, setelah kami menyampaikan materi-materi tersebut, kami tampilkan video, kemudian gambar, kemudian setelah menampil tersebut mereka bernalar kritis, mereka mengungkapkan ide dan gagasannya, bahkan menyampaikan pendapat dan saran mereka sendiri tentang materi pembelajaran. Nah, di samping setelah tersebut kami adakan kegiatan praktikum dengan melaksanakan dan menggunakan alat-alat peraga yang disebut dengan selinggi. Nah, alat-alat tersebut itu siswa bisa mengetahui
perbedaan dari golongan transversal dan golongan bina. Mereka langsung sendiri mempraktek. Nah, setelah melaksanakan praktek tersebut, siswa tersebut bisa kita adakan kegiatan diskusi. Nah, mereka bisa berdiskusi sama teman-teman, dan sambil diskusi mereka bisa memainkan selisih tersebut dalam mempraktekkan alat-alat peraganya, kemudian berani untuk tampil mempresentasikan. Itulah tugas kita satu guru tadi. Kita ada 3 tadi. Kita ada sebagai berdasarkan semua yang diajar wawancara tadi, ada di depan, di belakang, dan ada di tengah. Nah, di depan tersebut ya, itu kita sebagai contoh teladan. Nah, bagaimana kita mengkondisikan kondisi murid tersebut, kondisi kelas agar murid itu lebih tenang. Kemudian membimbing, yang kita berada di tengah. Itulah tugas kita berada di tengah dalam membimbing. Nah, mana siswa yang nampak lebih dulu main, dan mereka bilang kita dikasih. Ya, kita dikasih mereka, kita tanyakan dengan menggunakan tadi budaya positif kita adalah segitiga dan restitusi. Apa permasalahan mereka? Permasalahan mereka tidak mau belajar dengan baik atau serius. Kita tanyakan masalahnya dan kita berikan kasih sayang kepada mereka. Dengan kasih sayang kita yang kita berikan kepada siswa, bahkan siswa tersebut merasa dekat dengan kita, sehingga mereka termotivasi untuk belajar dan mereka menyukai kita. Kalau siswa sudah menyukai, menyenangi guru, tentu mereka akan menyukai mata pelajaran, sehingga mereka lebih aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi. Mungkin kita mengingat waktu ya, waktu sudah habis. Kami sebagai calon guru pokok angkatan 9 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru Sendiri Bapak Sunarno, dan juga kepada mahasiswa PPL yang terinci ya, yang telah berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan aksi nyata dan implementasi modul 1 pendidikan guru pokok ya, yang mana materi-materi ini ya itu kami sampaikan ya, ataupun diinginkan oleh Kemendikbudristek melalui guru penggerak untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan tadi itu dapat kita terapkan di sekolah kita maupun di kota Singapura, sehingga proses pendidikan dan pembelajaran untuk masa depan bisa kita terapkan sesuai dengan kinerja wawancara, dan kita sebagai pendidik memiliki nilai dan peran kita dengan 5 kategori tadi. Mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan dengan baik, insyaallah. Dan kami mohon dukungan dari Bapak Ibu kepada kami untuk melanjutkan pendidikan lebih kurang 4 bulan lagi, sampai insyaallah sampai bulan April. Kalau kita lihat, kalau orang hamil ya, mungkin dari awal mungkin sudah melahir ya, selama pendidikan 9 bulan, tapi sudah berjalan 3 bulan, tinggal lagi beberapa bulan lagi ya. Ini dapat kami sampaikan. Sama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.